Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mengikuti pembelajaran. Semoga kiranya kita kembali diberikan perlindungan, senantiasa juga dijaga kesehatan, dan semoga Allah segera angkat wabah ini agar kiranya kita kembali lagi bertemu di sekolah dan di pembelajaran yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau dan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan minggu lalu kita belajar terkait pembelajaran kita mengenai virus ya. Virus sebagai perantara makhluk tak hidup dengan makhluk hidup. Jadi dia peralihan ya, peralihan. Virus itu dikatakan sebagai makhluk hidup karena dapat bereplikasi ataupun dapat bereproduksi. Meskipun dia tidak mampu bereproduksi langsung ya, tetap membutuhkan inangnya. Virus juga dikatakan sebagai benda mati dengan ciri-ciri yaitu dia mampu dapat dikristalkan. Dikristalkan dalam arti dipadatkan ya. Demikian. Banyak contoh-contoh virus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjut pembelajaran berikutnya. Makhluk hidup di atas tingkatan dari virus yaitu bakteri. Nah, bakteri termasuk atau tergolong dalam kelompok kingdom Monera ya. Jadi kalau bicara Monera maka ingatlah bakteri. Nah, Monera itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama dia uniseluler. Apa itu uniseluler? Uniseluler adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel tunggal. Nah, karena dia bersel tunggal, maka dialah makhluk hidup yang masih sangat sederhana. Oleh karenanya, setelah virus, maka kingdom Monera atau bakteri inilah yang lebih dahulu kita pelajari. Nah, ciri-ciri lain dari bakteri selain tadi pertama terdiri atas satu sel bersel tunggal ya, ataupun uniseluler tadi, adalah cirinya dia belum memiliki membran inti atau belum memiliki membran inti dalam arti karyoteka ya. Jadi karyoteka itu artinya membran inti. Jadi dia tidak punya. Maka karena dia tidak punya, dia dikelompokkan dalam makhluk hidup prokariot. Apa makhluk hidup apa tadi? Prokariot. Prokariot sama prokariotik itu sama ya. Nah, jadi prokariot adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Nah, membran inti itu seperti apa? Inti sel. Jadi ada lapisan pembungkus dari kromosom itu ya, namanya disebut membran inti. Nah, untuk membran inti itu dia dimiliki oleh makhluk hidup selain bakteri nanti. Setelah ini kita pelajari setelah bab ini ya, bagian ini. Nah, jadi bakteri ini dia ya, karena dia tidak memiliki membran inti, maka kromosomnya ataupun materi genetiknya atau DNA-nya itu terlarut di dalam selnya. Dalam arti di dalam cairan atau protoplasmanya ya, cairan selnya. Nah, ciri lain dari bakteri selain dua yang sudah Ustadz sebutkan, yang ketiga adalah dia dapat hidup di berbagai tempat. Di berbagai tempat. Jadi mau di udara, di air, tanah, bahkan di tubuh makhluk hidup itu banyak terdapat bakteri. Makanya bakteri ini nanti kita pelajari, ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Bakteri baik ya contohnya kayak bakteri di dalam usus kita yang berperan dalam proses pembusukan makanan.
Nah, bakteri jahat adalah bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, selain ada bakteri baik dan bakteri jahat tadi, bakteri juga ada yang mampu hidup di suhu yang sangat tinggi, laut yang sangat dalam, laut yang sangat asin atau kadar garamnya sangat tinggi, yang mungkin makhluk hidup lain itu tidak mampu bertahan hidup di sana. Bahkan air yang sangat panas di kawah misalnya gunung berapi itu banyak terdapat bakteri. Nah, untuk bakteri-bakteri yang dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim, dalam arti yang makhluk hidup lain tidak dapat hidup, dikatakanlah atau dikelompokkanlah dia ke dalam kelompok Archaebacteria. Kelompok apa tadi? Archaebacteria. Jadi Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang hidup di tempat-tempat ekstrim, di laut yang paling dalam, di air yang suhunya sangat tinggi gitu ya, banyak di air yang kadar garamnya tinggi gitu ya, atau air yang sangat asam pH-nya misalnya kan, demikian. Nah, sedangkan bakteri yang lain yang tidak hidup di tempat yang ekstrim, dalam arti baik dan jahat tadi, itulah tergolong dia dalam kelompok Eubacteria. Loh Ustaz, kenapa bisa seperti itu? Ada yang hidup di tempat ekstrim, ada yang tidak. Kira-kira apa yang membedakan? Ayo coba sama-sama berpikir. Dia punya tubuh, asumsinya kalau dia hidup di tempat ekstrim, bagaimana tubuhnya? Keras atau lunak? Keras. Dalam arti apa? Dinding tubuh atau pelindung tubuhnya atau dinding sel tubuhnya gitu ya, itu sangat-sangat tebal. Berbeda dengan yang bakteria tadi. Oh iya, satu lagi ciri yang keempat tadi ya, dari bakteri adalah dinding sel dari bakteri tersusun atas senyawa peptidoglikan. Apa tadi? Senyawa peptidoglikan. Dicatat. Jadi ada 4 ciri-ciri tadi ya. Yang pertama adalah ciri-ciri bakteri uniseluler. Yang kedua, prokariotik atau prokariot, tidak memiliki membran inti. Yang ketiga apa tadi? Ya, hidup di berbagai tempat. Yang keempat apa? Iya, dinding sel mengandung peptidoglikan. Oke, berikutnya kita masuk ke pengelompokan kingdom Monera. Nah, seperti yang saya jelaskan, kingdom atau kerajaan Monera atau kerajaan dari bakteri terbagi atas 2 kelompok. Ada Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, Archaebacteria dibagi beberapa jenis. Ada metanogenik, ada halofilik, ada termofilik. Metanogenik, metan. Nah, metan itu apa berarti? Gas metana, gas yang mudah terbakar. Nah, habitatnya apa? Lihat ini, sedimen, danau, rawa, dan usus hewan. Asumsi apa? Dia melepaskan gas metan. Nah, ingat, gas metan itu adalah gas yang mudah terbakar. Makanya mungkin kalau di Jawa ada pemanfaatan itu ya, septic tank atau pengelompokan itu ya, dari kotoran hewan yang dimanfaatkan sebagai energi alternatif, pengganti dari gas alam. Nah, yang gas alam dari kotoran hewan tadi, itulah dia adalah gas metan. Makanya kalau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada septic tank itu pasti ada saluran udaranya, tempat pertukaran air sirkulasinya. Kenapa? Karena kalau septic tank itu tertutup rapat dan bakteri tadi dalam kotoran ataupun dalam usus makhluk hidup yang masuk di dalamnya itu melepas gas metan, maka apa kalau tertutup rapat? Tekanannya besar, dapat menyebabkan munculnya ledakan. Oke? Demikian, makanya kalau kalian lihat pembuatan septic tank gitu ya, itu selain syaratnya harus terpenuhi, jaraknya harus apa? 9 meter dari sumber air. 9 meter minimal.
Kalau ada sumur gitu kan, jauh dia harus. Kenapa? Ingat, septic tank itu banyak mengandung bakteri. Kalau terlalu dekat dengan sumber air, dikhawatirkan apa? Bakteri masuk ke sumber air. Itu dia bahayanya. Nah, makanya oleh sebab itu perlu kita mempelajari ilmu ini agar kita mampu dan memahami secara nalar kita bagaimana mencegah penyebaran penyakit, khususnya penyakit-penyakit atau bahaya yang disebabkan oleh bakteri. Jadi energi alternatif tadi itu dihasilkan oleh bakteri Methanobacterium. Nah, nama bakterinya aja Methanobacterium. Udah jelas ya. Jadi nama bakteri itu mirip-mirip dia dengan yang dihasilkannya. Oke. Nah, yang kedua ada bakteri halofilik. Nah, halo itu artinya salinitas, salin atau kadar garam. Halogen. Filik itu artinya suka. Jadi halofilik artinya suka garam, berarti dia hidup di kadar garam yang tinggi. Berarti dia berada di laut sana. Laut mana yang memiliki kadar garam paling tinggi? Ayo, Ustadz nggak tahu, coba silahkan cari informasi sendiri. Nah, disitulah tempat terdapat bakteri halofilik. Contoh spesiesnya ada Halobacterium. Halo berarti udah jelas ya tadi ya, kadar garam. Termofilik. Termo artinya dari kata termos. Apa termo? Identik dengan panas, benar. Filik artinya suka. Berarti termofilik suka panas, benar sekali. Berarti habitatnya berada di sumber air panas. Apa contohnya? Sulfobolus dan termoplasma. Ustadz, kok sulfobolus kok panas, Ustadz? Ingat, gunung berapi itu melepaskan senyawa sulfur atau senyawa belerang di kawahnya, dan kawah itu mengandung air yang panas. Makanya disitulah tempat hidup bakteri Archaebacteria, khususnya kelompok termofilik. Gitu ya. Nah, lanjut. Kelompok yang kedua ada Eubacteria tadi ya. Berarti Eubacteria ini adalah bakteri yang tidak hidup di kondisi ekstrim. Ada Proteobacteria gitu ya. Proteobacteria itu ada kelompoknya bakteri ungu ya. Itu dia pada lumpur ya. Kemudian ada chemoautotrop dan chemoheterotrop. Apa itu chemoautotrop dan chemoheterotrop? Autotrop adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanannya sendiri. Apa tadi autotrop? Ya, kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan termasuk autotrop. Berarti bakteri ada yang bisa memproduksi makanannya sendiri? Iya, ada. Makanya dia kelompok chemoautotrop. Apa arti kemo? Pernah dengar istilah chemical atau istilah kemoterapi? Nah, kemo itu artinya bahan kimia. Jadi chemoautotrop adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan makanannya sendiri berasal dari apa? Senyawa-senyawa organik atau senyawa-senyawa anorganik. Dalam arti apa? Bahan kimia. Itulah contohnya kayak fermentasi ya. Itu termasuk chemoautotrop. Contoh lagi adalah bakteri bintil akar atau rhizobium, bakteri penangkap nitrogen bebas yang menyebabkan tanah subur pada tanaman kacang-kacangan. Karena yang dia itu menangkap nitrogen bebas. Ada chemoheterotrop, berarti heterotrop lawan dari autotrop. Heterotrop adalah tidak mampu membuat makanannya sendiri, benar. Dia bergantung pada makhluk hidup lain. Makanya untuk bakteri chemoautotrop adalah bakteri yang menumpang atau membutuhkan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Contohnya adalah bakteri yang hidup di dalam organ, khususnya organ pencernaan.
Contoh misalnya ada bakteri di dalam rayap kan, menyebabkan rayap itu mampu mencerna kayu. Manusia punya bakteri juga dalam ususnya yang mendapat membusukkan makanan. Maka bakteri dalam usus manusia adalah heterotrop, termasuk juga dalam usus apun dalam perut rayap tadi ya. Nah, kelompok lain dari Eubacteria adalah bakteri gram positif. Ustaz, apa itu bakteri gram positif? Nah, jadi bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Kenapa Ustaz ada nama seperti itu? Karena penamaan itu berdasarkan teknik pewarnaan gram namanya. Teknik pewarnaan gram. Jadi kalau bakteri itu kena pewarna gram, dia berubah warna. Kalau biru dia positif, kalau merah hasilnya dia negatif. Loh Ustaz, kok bisa? Kenapa bisa? Karena yang dideteksi pada senyawa gram tadi, dia mendeteksi senyawa pada dinding sel dari bakteri tadi. Apa dinding sel dari bakteri tadi? Peptidoglikan. Jadi peptidoglikan tadi ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal itulah hasilnya warnanya biru. Itulah dia bakteri positif. Bakteri gram positif cenderung adalah bakteri bayi. Sedangkan kalau dia warnanya merah karena dinding sel atau peptidoglikannya tadi tipis, adalah bakteri penyebab penyakit. Kenapa tipis? Ya karena dia perlu makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup, tapi dia sifatnya apa? Parasit. Sampai sini paham ya? Nah, jadi bakteri ada berdasarkan warna gram, ada per gram positif, ada gram negatif. Kalau gram positif warnanya apa tadi? Biru. Ya, bagus. Manfaatnya apa? Iya, dia termasuklah dia bakteri baik. Jadi bakteri dalam usus kita termasuklah bakteri gram positif. Sedangkan kalau dia berwarna merah adalah bakteri gram negatif. Adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Baru ada cyanobacteria. Apa itu Ustaz cyanobacteria? Cyanobacteria adalah kelompok bakteri atau ganggang atau alga hijau biru. Jadi bakteri cyanobacteria ini adalah bakteri yang mampu berfotosintesis, dalam arti dia juga bersifat autotrop. Contohnya apa? Anabaina atau alga hijau. Jadi alga itu adalah makhluk hidup yang sangat kecil. Apalagi kelompok alga cyanobacteria ini. Alga cyanobacteria ini banyak di kawasan perairan. Makanya kalau antum melihat main-main ke laut gitu kan, atau ke kawasan danau, warna-warna air tuh bermacam-macam. Ada yang biru tua, ada yang biru muda, ada yang hijau, ada yang hijau terang, ada yang merah, ada bahkan yang warna hitam. Kenapa air laut atau air kawasan perairan itu berbeda-beda warnanya? Yaitu tadi, banyak terdapat makhluk hidup kasat mata atau tidak kita dapat lihat secara langsung ya, tanpa menggunakan mikroskop. Nah, jadi banyak di situ yang melayang-melayang di air, itu senyawa ataupun bakteri dari cyanobacteria. Kalau dia cyanobacterinya hijau, maka hijaulah. Kalau merah, merahlah. Demikian. Nah, alga-alga itulah yang dimakan oleh ikan paus dan ikan-ikan yang masih kecil. Jadi makanya dengan menjaga ekosistem laut dengan warna yang cantik tadi, sebenarnya secara tidak langsung kita juga menjaga kawasan perairan. Baru ada kelompok Spirochetes dan Chlamydias. Itu kelompok yang mungkin jarang kita bahas ya. Tapi intinya yang perlu kamu ketahui adalah jenis-jenis bakteri tadi, bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian cyanobacteria. Ya. Kalau ada pertanyaan sampai sini, kalau ada yang tidak dipahami, silakan ajukan pertanyaan ya.
Oke. Demikian. Kemudian kita lanjut Archaebacteria. Nah, jadi yang dibahas dulu Archaebacteria. Archaebacteria ini sebenarnya bakteri purba. Jadi di awal penciptaan bumi, asumsinya adalah makhluk hidup yang pertama muncul kalau dalam agama mungkin yang kita pelajari adalah Adam ya. Tapi bakteri inilah awal mulanya makhluk hidup yang memiliki sifat makhluk hidup, karena asumsinya pada saat awal penciptaan bumi gitu ya, bumi itu masih bersuhu sangat panas, banyak mengandung gas beracun gitu ya. Jadi nggak semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Maka pertama kali makhluk hidup yang muncul yang tinggal di bumi adalah bakteri Archaebacteria. Dia anaerobik, dalam arti tidak memerlukan oksigen, karena bumi purba itu tidak memiliki oksigen. Namun dia dapat autotrop, bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi diyakini bahwasannya bumi purba itu banyak mengandung hidrogen, karbon dioksida ya. Itu adalah gas-gas yang sangat beracun bagi makhluk hidup. Karena di awal-awal penciptaan, di awal-awal munculnya bumi itu belum memiliki oksigen. Nah, jadi yang pertama ada bakteri metanogenik. Bakteri metanogenik inilah bakteri yang purba pertama, karena dia mampu bertahan hidup di kondisi yang sangat beracun di kawasannya. Baru ada bakteri halofilik ya. Halofilik tadi ya, seperti yang saya sampaikan, bakteri yang mampu hidup di kadar garam yang tinggi. Kemudian ada bakteri termofilik tadi yang tahan panas terhadap suhu tinggi ya. Itu bisa mencapai 60 derajat hingga 80 derajat Celcius. Kalau manusia di situ udah mateng itu. Oke? Nah, kemudian ada Eubacteria tadi ya. Ciri-ciri Eubacteria ukurannya jelas lebih besar ketimbang Archaebacteria. Nah, kemudian Eubacteria itu memiliki yang namanya alat gerak, disebutlah dia flagella. Alat geraknya berupa apa? Flagella. Nah, ini struktur tubuh dari bakteri. Ada alat gerak namanya flagella. Fungsinya apa? Sebagai alat gerak, ibarat seperti pendayung atau ekornya ya. Nah, kromosom. Nah, kromosom ini adalah tempat melekatnya gen dari bakteri. Dalam arti DNA-nya ya. Nah, sitoplasma itu cairan tubuhnya. Ribosom. Nah, ribosom itu tempat sintesis protein. Glikogen. Nah, glikogen ini adalah sumber makanannya. Hasil dari autotrop. Berarti dia memiliki dinding sel. Nah, apa tadi dinding selnya mengandung? Iya, ini dia, peptidoglikan. Dinding selnya nih ada peptidoglikannya dia. Ada membran luar, ada membran tengah peptidoglikan, baru masuklah dia membran plasma. Nah, membran plasma itu adalah membran yang membatasi dinding sel dengan sitoplasma. Ibarat dia adalah kulitnya lah. Nah, di kondisi yang ekstrim atau apabila tidak sesuai kondisi lingkungannya untuk bertahan hidup, nanti bakteri mampu membentuk lapisan tubuhnya yang lebih tebal, disebutlah dia namanya kapsul. Apa namanya? Kapsul. Jadi kapsul itu berfungsi untuk melindungi bagian tubuhnya yang dalam. Jadi apabila nanti lingkungan kembali sesuai untuk hidup, maka dia kembali lagi hidup. Oke. Jadi itu dia, memiliki kapsul. Juga nanti ada bakteri ya, bertahan hidup di kondisi yang ekstrim itu dengan menghasilkan endospora. Dalam arti apa? Bagian luarnya kering, tapi selama di dalamnya itu tidak, maka dia dapat hidup kembali. Nah, jadi itu dia ya. Nah, kemudian bakteri juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan bentuk tubuhnya ya, bentuk tubuhnya dulu. Nah, kalau bakteri yang bentuknya bulat kayak kacang atom itu namanya bakteri kokus. Kokus itu bulat, catat. Kalau dia bentuknya seperti tabung, ini yang B, itulah dia bacillus. Bentuknya tabung, basil. Sedangkan kalau bentuknya spiral seperti ini, gambar nomor C, disebutlah dia spirillum. Oke, kalau kokus itu bulat, bacillus batang, kalau spiral spirillum. Baru nanti dikelompokkan berdasarkan jumlahnya.
Kalau jumlahnya satu bulat misalnya, makanya sebutannya monokokus, karena mono artinya satu. Dikokus, di artinya dua, berarti ada dua bulatan dia menempel. Trikokus, oke. Nah, trikokus itu 3 ya. Nah, kalau basil, kalau dia satu monobasil, kalau 2 dibasil ya, itu ya. Nah, ini dia monokokus, dipokokus. Nah, kalau dia bentuknya memanjang namanya streptokokus. Strepto itu artinya panjang. Kalau bentuknya seperti anggur namanya staphylococcus. Kalau bulat-bulat seperti ya, staphylo itu artinya anggur winter. Nah, kalau bentuknya dia tabung namanya basil. Kalau dia satu namanya monobasil atau bacillus. Kalau 2 diplobasil, 2 berarti. Kalau memanjang dia lebih dari 2 streptobasil. Oke, nah dia ini spirillum. Oke, itu berdasarkan bentuk. Baru yang kedua, setelah bentuk dan jumlah, ini jenis bakteri tadi berdasarkan jumlah flagela atau bulu cambuk sebagai alat geraknya ya. Apa bedanya bulu cambuk sama pili atau fimbriae? Pili itu nempel ke dinding tubuhnya ya, dinding selnya, dia nempel di situ. Fungsi pili atau fimbriae itu untuk tempat menempel pada inang. Ibarat kalau kita itu dia menempel di bagian kulitnya, dia pili itu seperti rambut-rambut, sehingga menyebabkan permukaannya kasar sehingga mudah menempel. Nah, sedangkan flagela itu hanya berada di salah satu ujung saja biasanya, dan ukurannya itu biasanya lebih panjang. Nah, berdasarkan jumlah dari flagelanya gitu ya, bakteri dibagi menjadi 5 macam, 5 jenis. Yang pertama ada atrik. A itu artinya tidak. Trik itu itulah tadi ya, flagela ya. Jadi atrik tidak memiliki flagela, atrik. Kalau dia hanya memiliki satu di ujung namanya monotrik. Kalau banyak di ujung, di salah satu ujung banyak, dia namanya lopotrik. Kalau dia banyak di kedua ujung namanya amfitrik. Amfi itu artinya 2. Amfibi adalah makhluk hidup yang hidup di dua alam. Amfitrik berarti flagelanya banyak di kedua ujung. Sedangkan peritrik itu artinya peri, banyak ya. Jadi flagelanya berada di seluruh bagian permukaan tubuhnya. Oke ya. Nah, jadi ada yang bakteri itu memiliki fili, dia menempel. Ini contohnya adalah bakteri penyakit gonorrhea, Neisseria gonorrhea atau raja singa ya. Salah satu penyakit penyebab menular seksual. Azab yang Allah kirimkan bagi orang-orang yang pergaulannya bebas, itu ya, berupa penyakit. Nah, bakteri tadi mampu berubah menjadi kista. Kista itu tadi ya, endospora. Jadi endospora itu cara bakteri bertahan hidup di lingkungan yang buruk. Ini dia endosporanya. Jadi ini mulai keluarnya kering. Jadi selama endosporanya ini masih ada, ini nanti bisa hidup kembali dia, apabila lingkungannya sesuai. Oke. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sekian ya, sampai sini dulu. Berarti untuk berikutnya kita bahas Eubacteria. Tadi berarti pembahasan kita hari ini cukup sampai di Archaebacteria ya, dan jenis-jenis bakteri ya tadi ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita melanjut lagi Eubacteria, tapi ke Cyanobacteria. Mungkin sekian untuk penyampaian hari ini. Nah, untuk hari ini agar kiranya hanya mencatat hal-hal penting dari materi hari ini, catat serapi mungkin, sebaik mungkin sebagai bahan persiapan ujian.
Jadi yang tidak ada tugas, insya Allah nanti hanya Ustadz cek sebagai salah satu penilaian praktikum di akhir ya, yaitu adalah catatan kalian. Jadi buat catatan serapi mungkin ya. Mungkin itu aja, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Agar kiranya semoga Allah mudahkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.